Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini setelah sholat waktu maghrib menjelang masuk waktu isya, kita isi dengan kajian majelis ilmu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa di antara waktu belajar yang terbaik itu adalah antara maghrib dan isya dan di waktu sahur. Ini menurut ulama. Maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pengurus sejajaran, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, insyaallah kita hamba-hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kaji kita membahas kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, di mana kita sudah memulainya 2 pertemuan. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kembali masih dalam pembahasan bab zikir, karena nama kitabnya Al-Azkar, zikir-zikir, maka terkait dengan zikir-zikirlah yang banyak dibahas dalam kitab Imam An-Nawawi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pasal pada pertemuan terakhir kita sudah sampaikan, kita ulang sekilas saja karena ini masih ada kaitannya dengan pasal-pasal berikutnya. Ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan lil muhdis wal junubi wal haidi wal nifas wa dzalika bit tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir was salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa ghairu dzalik. Ijma' ulama ataupun konsensus mayoritas ulama berpendapat boleh berzikir di hati dan di lisan, hati dan lisan bagi orang yang berhadas, hadas kecil ataupun hadas besar, dan junub, orang yang habis berjima suami istri, dan haid, wanita yang haid, dan nifas, dan wanita yang nifas. Dan demikian juga boleh bertasbih, bertahmid, bertahlil, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, salawat atas Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan doa. Maka ini boleh bagi orang-orang yang tadi sedang berhadas besar ataupun hadas kecil. Tak berwudu dia boleh berzikir, tak berwudu boleh salawat, walaupun bahkan ketika dia belum melakukan mandi besar atau mandi wajib boleh berzikir. Ini ijma' pendapat mayoritas ulama. Lakin, tapi ada catatan, tetapi qiraatul Qur'ani haramun, tetapi membaca Al-Quran haram, alal junubi wal haidi wan nifas, tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya bagi orang yang belum melakukan mandi besar ataupun mandi wajib. Orang berhubungan suami istri sebelum dia mandi, maka dia haram hukumnya membaca Al-Quran. Demikian juga orang haid dan nifas. Tapi kalau orang tak berwudu boleh baca Quran. Tapi orang yang tak mandi wajib haram. Ini dipahami baik-baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf akan salah paham. Orang yang tak berwudu, dia bukan hadas besar, boleh baca Quran, tapi menyentuhnya dihindari, karena ada pendapat melarang untuk menyentuh Al-Quran mushaf ketika belum berwudu. Tapi dia boleh membaca. Sementara orang haid, orang menifas, perempuan harus melahirkan 40 hari lebih kurang, masa haid, masa nifasnya, dan orang yang habis berhubungan belum mandi wajib, atau mimpi basah, belum nikah kan tentu tak mungkin dia junub tadi, mimpi basah kemungkinan besar, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran sebelum mandi besar, menyentuhnya apatah lagi haram. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sawa'an qara'a qalilan, apakah bacaannya itu sedikit ataupun banyak, 2 potong ayat atau setengah ayat, itu juga haram, tidak boleh. Hatta ba'dil ayat, sampai sebahagian ayat tidak boleh, walaupun sedikit. Tapi ada juga ini kalimat katakan oleh Imam An-Nawawi, wa yajuzu lahu ijra'ul Qur'an 'ala qalbi min ghairi lafdhin. Tetapi boleh dia membaca Al-Quran di dalam hati. Saya ada mendengar juga pendapat, macam mana kalau dia habis Quran
Habis Quran bagaimana dia? Kalau dia tak ulang, hilang hafalannya. Jangan cari-cari alasan. Caranya ikut dalam hati. Ini penjelasan ulama. Atau maaf, mungkin ada di antara saudara-saudara anak kita, saudara tetangga kita yang ikut MTQ. Saya pernah jumpa kasusnya nih. Maaf ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini dia sedang haid, tapi karena lomba dibaca juga Quran. Ini luar biasa ini. Bukan pahala yang dapat lagi, malahan ini dosa. Karena MTQ ini bukan suatu hal yang darurat kan. Kalau seandainya dia tak ikut kan tak ada masalah. Oh, udah capek orang mendanai, tidak ada masalah. Sedangkan orang sudah berangkat ke tanah haram, wanita yang berangkat ke tanah haram, tiba-tiba setelah dia habis miqat misalnya dia Madinah dulu, ke Madinah, di jalan maaf datang haidnya, duitnya sudah banyak habis. Lalu apakah dia langgar boleh untuk untuk melakukan tawaf? Haram, tidak boleh. Walaupun duitnya sudah habis dan dia sudah berencana sekian lama untuk umrah, tapi sampai tanah haram haid dia, tidak boleh. Sampai tunggu suci dulu, baru boleh melakukan tawaf dan seterusnya. Jadi aturan Allah ini tidak bisa disenaati kita saja. Maka ketika haid, maka ada pantangan-pantangan. Orang junub juga demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak kasus nih anak-anak yang MTQ ini curiga juga kita, yang dia ikut lomba musabaqah tilawah Al-Qur'an. Maka minumlah antisipasinya, boleh menggunakan obat pil untuk menundanya, boleh ya, daripada melanggar tadi. Itu hukumnya dosa besar, bukan pahala yang dapat, tapi malahan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika an-nadhru fil mashaf, dan demikian juga boleh melihat Quran. Melihatnya boleh, kan belum mandi wajib atau mandi besar boleh nengok Quran. Boleh nengok tapi jangan dipegang. Boleh nengok tapi jangan dipegang. Kalau handphone macam mana? Handphone boleh. Handphone boleh dipegang, boleh ya, dalam hati dibaca boleh. Karena handphone bukan mushaf. Yang mushaf itu seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi kalau handphone berisikan Al-Quran boleh tengok. Mau bacanya boleh ketika haid tapi dalam hati saja. Atau belum mandi wajib, maaf, maka dia boleh baca. Atau wanita yang sedang nifas, dia mungkin ingin baca Quran tapi tidak boleh dilapaskan, dalam hati saja boleh hukumnya. Ini harus kita pahami dengan baik. Tapi zikir boleh. Tadi disebutkan di awal, segala zikir-zikir boleh. Mau baca subhanallah, mau baca alhamdulillah, baca tahlil la ilaha illallah, selawat kepada Nabi juga boleh. Jadi banyak zikir-zikir yang diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu hanya baca Al-Quran dalam pembahasan zikir ini. Wa yajuzu, dan boleh, kata sahabat-sahabat daripada mazhab ini, wa yajuzu lil junub wal haidi ay yaqula 'indal musibah, dan bolehlah bagi orang yang belum mandi besar tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Qur'an Bapak Ibu, ya. Itu ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Boleh ketika orang meninggal dibacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ketika naik kendaraan. Ketika naik kendaraan, apa doanya? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ayat Quran nih. Ketika naik kendaraan boleh dibaca kalau seorang itu belum mandi besar ataupun mandi mengangkat hadas besar, boleh hukumnya. Dengan catatan niatnya itu niat zikir karena Allah, tidak niat membaca Al-Quran. Jadi boleh membaca innalillah, boleh membaca subhanallazi sakhkhara lana, boleh juga membaca doa Rabbana atina. Datang hujan misalnya, dia berdoa karena ketika hujan adalah waktu makbul untuk berdoa. Berdoalah orang haid tadi atau orang yang belum melakukan mandi besar, Rabbana atina, boleh dengan niat berdoa, tapi niat baca Quran tidak boleh. Jadi niatnya harus digarisbawahi, saya niatnya karena untuk membaca Al-Quran, niatnya berdoa atau zikir boleh. Tapi kalau niat baca Al-Quran, kata Imam Nawawi dalam bukunya, idza lam yaqsada bihil Quran, jika dia tidak menyengajanya berniat untuk membaca Al-Quran maka boleh. Demikian juga boleh membaca bismillah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain jika catatannya tidak berniat untuk membaca Al-Quran, tidak berdosa. Jadi ada kelonggaran, tidak semua yang ada dalam Al-Quran diharamkan. Yang berniat untuk membaca Al-Quran haram, tapi niat zikir seperti innalillah, subhanallazi sakhkhara lana, doa naik kendaraan, Rabbana atina, hukumnya boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat yang dinasakh, yang sudah dihapuskan, boleh dibaca. Tapi ini jarang kita jumpa. Di antara contohnya ayat yang sudah dinasakh itu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma. Ini sudah dinasahkan, ayatnya sudah dihapuskan, boleh. Atau dia mengucapkan dalam Al-Quran ada kalimat khuzul kitab biquwwah, ini Quran.
Orang Arab lah misalnya dia kata dia khudul kitab, ambillah buku itu dengan kekuatan. Ini bahasa Al-Quran nih, digunakannya dalam keseharian. Boleh dengan niat tidak niat membaca Al-Quran. Berikutnya boleh juga dia mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin. Ini Al-Quran juga boleh diucapkan dengan niat bukan untuk berniat berzikir. Kalau berniat baca Al-Quran. Kalau dia berniat untuk membaca Al-Quran, hukumnya haram. Ada berikut poin penting juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi, wa idza lam yajidal ma' tayammama. Jika orang haid, orang junub tadi tidak mendapati air, maka keduanya bertayammum. Wa jaza lahum al-qira'ah, dan setelah itu boleh dia membaca Al-Quran. Tayammumnya ini pengganti mandi. InsyaAllah mudah-mudahan tidaklah terjadi dan tidaklah kita alami ya Pak Ibu. Untuk wawasan saja, ketika kita mungkin berada di suatu tempat yang sulit air, ketika dia mungkin sudah berhubungan suami istri, tidak dapat mandi, kemudian seorang perempuan yang haid sudah habis haidnya, mau suci lagi, air tak ada, lalu gantinya tayamum. Tayamumnya macam mana? Apakah niatnya seperti niat mandi? Diambilnya tanah, dibuat dari kepala sampai badan semua. Kira-kira kemana tayamum orang haid dan nifas Bapak Ibu dan junub? Sama seperti tayamum orang yang mau sholat. Jangan ini pengganti mandi ya kan? Diambil tanah itu dibuat di kepala sampai badan semua, atau berguling-guling di tanah. Bukan ya. Jadi tayamum yang pengganti mandi ini seperti tayamum hendak sholat. Apa yang diusapkan? Muka dan tangan, hanya dua saja. Mohon maaf ini saya mengulang kaji, bagi yang sudah tahu anggap ini mengulang, tahu ini pelajaran untuk kita. Karena bisa juga ketika kita kendaraan mengalami hal seperti ini. Bismillah, ini debu, diusahakan tanah memang. Kalau buya saya Syekh Harmaini, pimpinan pesantren saya, dia dibawanya tanah memang. Jadi dibuatkannya mungkin dalam kotak kecil. Kan tidak banyak juga. Maka ketika dia mau menggunakannya, diletakkan di alas atau di kain, dipakailah sedikit aja. Ini lebih bagus sebenarnya daripada kita menggunakan di dinding. Karena tidak semua dinding itu berdebu kan. Apalagi dinding masjid, kayaknya tidak ada lah kan, karena kita pakai keramik sudah divakum kan tidak mungkin. Sementara syarat tayamum itu harus debu. Tapi udahlah, daripada tidak sholat kan begitu. Nah, tapi lebih bagusnya seperti tadi. Jadi buya itu dibawanya kalau umroh, cari tanah, buat dalam kopernya mungkin, kemudian dibukanya ketika mau menggunakan. Kan tidak sering juga. Maka caranya Bismillah, saya niat tayamum karena Allah. Letakkan tangan tadi debu dulu, diusapkan dulu, diginikan dulu, ditepukkan dulu kan, baru dibuatkan ke muka. Diusahakan begini, sekali dua, atau dibolak-balik begini. Yang penting jangan begini-begini, itu tidak boleh. Jadi musta'mal sekali aja, boleh. Atau dari atas ke bawah boleh. Tangan kanan ini untuk bagian sebelah kanan, tangan kiri untuk sebelah yang kiri. Tangan lagi, sekali lagi tangan, sekali saja Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Usapkan tangan kanan, tangan kiri ini untuk tangan kiri untuk tangan yang kanan. Bismillah begini. Usapkan bagian ini, langsung yang di depan ini untuk ini. Jadi semuanya sekali-sekali saja dan tidak berulang-ulang. Ini untuk bagian tapak tangan dalam kita yang kanan, untuk bagian punggung yang kiri. Sampai ke sini. Sementara ini untuk bagian ini selesai. Tidak harus sampai merata tanah ataupun seperti banyak tanah. Tidak. Itu seperti sekedar saja. Dan debunya pun tadi kita tepukkan dulu, baru kita buatkan ke tangan. Cukup. Tidak perlu pakai kepala, sapu kepala, telinga. Tidak. Bahkan ada juga hadis menjelaskan cukup sampai pergelangan tangan untuk tangan. Ada sampai siku, ada sampai pergelangan tangan saja. Ambil tanah tadi, tepukkan, cukup pergelangan tangan. Pilihlah mana. Kalau saya pilih sampai yang di siku. Terserah apa Ibu yang dimuliakan. Jadi yang jelas tayamum muka dan telapak tangan saja. Jadi ketika tak ada air, maka ini kasus bisa terjadi bukan hanya ketika kesulitan air, ketika dalam kendaraan misalnya. Kita mau sholat ataupun kita mau melaksanakan sholat qashar jamak, maka tak ada air, maka gunakan ini. Atau air yang tidak memadai, atau seperti pesawat kita haji dan umrah, satu pesawat itu 400 isinya. Kamar mandi ada memang, kan airnya pun terbatas, tak memungkinkan untuk menggunakan air, maka solusinya tayamum. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tak ada air tayamum. Setelah itu bolehlah orang-orang yang haid, nifas, junub tadi membaca Al-Qur'an. Itu pendapat yang dipilih yang kuat. Ada memang pendapat lain. Maka ketika dia sholat, dia boleh membaca ayat Al-Quran. Ada poin penting juga disampaikan di sini. Ketika sudah masuk waktu, datang haid, dia haidnya sudah berhenti. Atau ketika orang berhubungan suami istri, masuk waktu subuh, belum dapat air, macam mana ini?
Air tak ada, tanah pun tak ada. Laisa, tak dapat dia turab, tak dapat tanah. Bagaimana? Itu dia pun tak temukan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, maka dia juga harus salat untuk dihormati waktu, menghormati waktu. Jadi salat juga untuk menghormati waktu. Kita suatu ketika mungkin pulang kampung ke daerah yang jauh lah, ke Medan atau apa, terkadang kan mau bis itu kan tak berhenti dia. Kalau tak berhenti macam mana kita mau solat kan? Kalaupun dia berhenti mungkin setelah habis kita berangkat zuhur misalnya, jelang zuhur. Pas zuhur tak berhenti dia, asar juga tak berhenti dia. Bagaimana? Dia berhenti pas masuk waktu maghrib, tak bisa jamak qasar lagi. Maka kata Imam Nawawi solat juga. Tetap solat juga untuk menghormati waktu. Dalam pesawat juga demikian. Tak ada misalnya apa tanah, tak ada debu, tetap solat juga. Tapi ada beberapa pendapat ulama di sini. Maka ada yang menjelaskan dia wajib kembali untuk mengqadha salatnya. Setelah sampai di tempat tujuan, solat kembali solat seperti biasa sempurna berwudu. Ada yang menjelaskan tidak perlu mengulang lagi. Tapi yang banyak dipilih oleh orang kita ketika dia dalam bepergian yang ketiga. Yang ketiga apa? Dia tak solat dan tidak mengganti solatnya. Nah, itu yang banyak kan? Ketika dalam perjalanan tak solat lah, awak musafir sampai di rumah tak solat juga. Nah, ini masalah besar, banyak yang dipilih oleh orang kita. Na'udzubillah. Maka tidak ada istilah tak solat, wajib hukumnya solat. Ini berlaku ketika hukum-hukum darurat. Jangan dibuat kalau tidak hukum darurat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika dalam kondisi pesawat itu tidak memungkinkan solat, dalam keadaan normal solat juga lah. Tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, semua terbatas ataupun terhalang. Maka tetap solat dan setelah sampai ulang kembali solat qadha namanya, dan ganti solat yang lupa ataupun solat yang tidak sempurna. Kalau di pesawat Saudi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atau mungkin Bapak Ibu yang mengalami pesawat Garuda mungkin ada, saya tak tahu. Saudi yang tahu saya. Itu ada tempat solatnya. Enak memang. Ada tempat solat di belakang dan diarahkannya ke arah kiblat. Tapi kalau pesawat Indonesia tak ada. Dan itu tidak semua pesawat Saudi yang ada. Jadi bagaimana kalau tidak menghadap kiblat kita solat menghadap kemana suka kan? Ada memang yang menjelaskan boleh, tapi hadis yang kuat tentang ini adalah solat sunnah. Yang Nabi itu sholat di atas kendaraan, yang arah kiblatnya sesuai dengan arah kendaraan, arah kendaraannya, arah kemana arah kendaraannya, di situ arah kiblat Nabi. Itu sholat sunnah, tak disebutkan sholat wajib. Maka lebih amannya sholat juga, tapi setelah sampai di tujuan sholat kembali. Nah, untuk lebih baik dan lebih berhati-hati kita dalam beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asal jangan jadi yang ketiga tadi, tidak sholat dan tidak diganti dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin penting yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Berikutnya adalah satu pasal yang bagi ayakuna adzakir ala akmal sifat. Selayaknya, sepatutnya seseorang yang berzikir itu atas keadaan yang sempurna. Sempurna bagaimana? Duduk dia menghadap kiblat. Duduk dia menghadap kiblat, kemudian khusyuk, tenang, menundukkan kepala, dan dalam keadaan tempatnya juga suci. Ini yang sebaiknya. Jadi lima tempat di masjid, ada di tempat kita di rumah, cari pakai sejadah, zikir astagfirullah, subhanallah. Itu selayaknya. Lakin kata Imam Nawawi, in kana bi ghairi uzr. Lakin kata Imam Syafi'i, wala qarha fi haqqi. Lakin in kana bi ghairi uzr kana tarikan lil afdal. Tapi kalau ada uzur boleh meninggalkan, tak apa-apa, tidak makruh tuh. Tapi kalau tidak ada uzur makruh. Misalnya kita tidak ada uzur tapi saya zikir jalan aja lah, atau zikir sedang bekerja gitu. Tapi uzurnya tidak ada alasannya, mau zikir jalan aja. Hukumnya ada menjelaskan kurang afdal, maka sebaiknya duduk dan menghadap kiblat. Tapi kalau ada uzur, seperti bapak yang banyak pekerjaan, ibu-ibu yang mungkin ada kegiatan, kalau duduk saja zikir astagfirullah 100 kali, subhanallah, habis kan? Kita mau bekerja tidak bisa, maka boleh berzikir itu dalam keadaan bekerja, dalam bawa motor, bawa mobil, sedang nyapu, boleh. Dalilnya apa kata Allah dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang memiliki akal. Alladzina yadhkurunallah, mereka itu yang berzikir kepada Allah qiyaman, hal keadaan berdiri, wa qu'udan, dan hal keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika di pembaringan tempat tidur boleh, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berzikir memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Boleh Bapak Ibu. Jadi nak tidur boleh berzikir ya, walaupun dalam keadaan berbaring. Sedang duduk boleh, sedang berjalan boleh. Jadi enak.
Yang penting jangan kosong hari-hari kita itu dengan zikir. Apa-apa yang bekerja ya. Ketika kita sudah selesai dari urusan kita, misal melayani orang, duduk kita zikir. Nah, maka manfaatkanlah waktu kita ini untuk berzikir. Janganlah ada waktu kita lalui dalam keadaan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis sahih juga dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran sementara di pahanya Aisyah, sementara Aisyah itu sedang haid. Ini Nabi, bukan Aisyah itu. Dan juga Aisyah itu pernah juga membaca zikir-zikirnya sementara dia sedang berbaring di tempat tidur. Boleh. Jadi nak tidur berbanyak zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan tadi bahwa sebaiknya zikir itu dalam keadaan duduk menghadap kiblat, khusyuk, tempatnya bersih. Tempat bersih ini penting sekali, suci maksudnya. Jangan di situ ada najis, maka dihindari. Karena kita menyebut nama-nama Allah, najis apalagi di tempat buang air itu luar biasa. Maka ada tempat misalnya bukan hanya di kamar mandi, anak kita pipis, cucu pipis di situ tidak dibersihkan, dihindari. Maka rumah-rumah kita diusahakan disuci lah. Janganlah dibiarkan kena najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam ini sangat perhatian sekali terhadap kebersihan. Maka di bab fikih, bab kitab fikih dijelaskan yang mula-mula di atas adalah at-taharah, kesucian. Maka jangan kita sepelekan dengan kesucian. Pipis cucu kita jangan dibiarkan di situ. Kita biarkan saja sudah kering baru ya. Atau ada caranya yang salah. Cara membersihkan najis yang salah. Pipis cucunya di situ, kemudian diambilnya kain pel langsung. Ini tak benar. Tak bisa dengan kain pel saja. Maka bagaimana caranya? Maaf Bapak Ibu, ini pipis misalnya, ambil dulu kain yang kering, dilap sampai kering. Tak ada lagi nampak bekas najis itu. Ya, sampai tak nampak lagi bekas najis, baru disiramkan air. Baru disiramkan air ke tempat yang kena najis saja, baru dikatakan suci. Jadi kalau kita langsung ke kita pel, itu punya kita pindah-pindahkan lah kain pel tadi ke tempat yang lain, berarti kita sama memindahkan najis. Maka dilap dulu, dikeringkan dulu yang tempat kena najis itu sampai tidak ada lagi. Karena misalnya lantai keramik, bersihkan dulu. Setelah bersihkan sampai hilang, tak nampak lagi, baru dituangkan air. Tidak perlu semuanya lokasi ini. Misalnya masjid ini kena najis ini, tempat ini, di situ aja kita bersihkannya. Sampai tak ada lagi, baru kita tuangkan air di tempat yang kena najis itu saja. Tidak harus semuanya habis air satu ember, enggak ya. Tempat yang kena najis. Sebenarnya simple, tapi banyak yang keliru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan bab pakaian. Pakaian, ketika ada pakaian anak kita, cucu kita kena pipis, langsung kita masukkan ke dalam ember, bergabung jadinya. Lalu kita masukkan pakaian sholat kita di situ. Apalagi mesin cuci. Waduh, ini tak betul sekali cara menyucikan hadis. Baru kita bawa sholat, makanya tidak mampan sholat kita kadang. Sholat juga tapi masih tidak berbuat maksiat karena tidak bersih, tidak suci dalam pandangan Islam. Maka dipisahkan, yang kena najis itu dipisahkan dulu. Yang kita bersihkan itu yang jangan disamakan dengan pakaian kita. Maka cara yang bersihkan itu juga adalah diusahakan airnya mendatangi pakaian. Ini pakaian, datangkan air di atasnya. Bukan kita isi air dulu baru masukkan pakaian, itu tak betul juga. Kita banyak gitu kan, ambil ember, masukkan sabun, baru diisi air, baru dimasukkan kain. Tidak suci juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya kain itu dulu yang sudah dibuang dulu kotoran najis yang besar yang nampak tadi yang seperti atau pipisnya, baru dijatuhkan air ke atasnya. Air itu mendatangi pakaian, bukan pakaian mendatangi air ini yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesucian itu sangat diperhatikan dalam Islam karena suci pokok dalam ibadah, khusus dalam ibadah salat. Ketika tak suci, maka tak terima salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir juga diharapkan lebih baik dalam keadaan suci. Iklam satu pasal lagi, kita poin-poin saja poin-poin penting karena ada juga yang saya baca berulang-ulang penjelasannya. Kata Imam Nawawi, "I'lam anna dzikri mahbubun fi jam'il ahwal." Sesungguhnya zikir itu sangat disunnahkan, mahbub, disukai dalam segala keadaan, illa fi ahwal, terkecuali dalam beberapa keadaan, warada syar'u, yang telah dijelaskan oleh syariat dengan pengecualiannya yang kami akan sebutkan di sini. Jadi ada beberapa hal keadaan yang tidak disunnahkan berzikir. Ini ada disunnahkan zikir. Jangan kata Ustaz kita mengenai kajian berzikir aja terus, ada batasannya ternyata. Ada waktu-waktu yang tidak. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi.
Di antaranya adalah yukrahu zikri halati julus ala qada'il hajat. Dimakruhkan zikir ketika duduk atas qada hajat. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Bagus bahasa fikih, bahasa Islamnya Bapak Ibu. Qada hajat namanya buang air besar. Kalau ada sebut kan. Qada hajat, bayangkan membayarkan hajat. Itulah disebut bahasa dalam fikih ketika orang mah buang air besar. Tak boleh berzikir. Tak boleh berzikir. Subhanallah, kan? Alhamdulillah, ini tak boleh. Atau dalam keadaan maaf nih, ini karena saya menyampaikan fi halatul jima, ketika berhubungan badan dengan istrinya, zikir juga ya. Tak boleh ya. Zikirnya sebelum saja, bismillah dan seterusnya. Insyaallah Bapak Ibu apalah. Malu juga saya sebutnya. Nanti bilang pula sok-sok apal kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib. Ketika mendengar khutbah, jangan zikir pula. Khutbah ceramah dia zikir astagfirullah, subhanallah. Termasuk ceramah. Maka baik, saya pernah sini tak ada hari ini, alhamdulillah. Besok yang buat lagi. Ceramah ustaz dia baca Quran pula di belakang. Jangan ya, dengarkan dulu ceramah itu. Bahkan ini juga adab kan, orang ngomong kita dengarkan. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika khutbah apa-apa jangan zikir pula. Kalau tidur boleh ustaz. Tidur apa lagi? Jangan pula tidur kan. Zikirnya tak boleh karena tidur lawak kan. Jangan tidur apa tak lagi. Banyak yang tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Maka apa? Sunnah mendengarkan. Dianjurkan ya, dianjurkan untuk mendengar khutbah. Bahkan dijelaskan 40 orang laki-laki dalam mazhab Syafi'i wajib hukum mendengar khutbah 40. Berarti kalau jemaah kita 40, ke 40-nya tak boleh tidur mestinya. Dalam khutbah ya, dalam khutbah salat Jumat. Tapi kalau lebih ada 60, boleh 20 tidur, Pak. 40 tak boleh tidur. Mendengar wajib hukumnya mendengar 40 dalam mazhab Syafi'i. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qiyam fi shalah, ini penting. Ketika berdiri salat, boleh Allahu akbar, imam baca alhamdulillah rabbil alamin, baca zikirnya astagfirullah subhanallah alhamdulillah astagfirullah. Tak boleh. Jadi ada tempat-tempatnya. Bal yastaghilu bil qiraah, tapi dia sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Saya pernah juga ditanya jemaah kita, bagaimana kalau imam sudah masih lama dia lagi belum juga, maka kita berzikir enggak? Kita dengarkan ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bacaan itu sampai selesai. Kalau zikirnya hanya zikir-zikir yang sudah wirid atau sudah tentukan oleh syariat, ruku' subhana rabbil alamin, i'tidal rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Kecuali zikir-zikir yang sudah ditetapkan. Yang ditambah-tambah. Ada sisa waktu lagi nih Samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dari bacanya hamdan thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Belum ruku imam lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan, kecuali salat tasbih itu spesial untuk bertasbih saja. Kemudian wa fi halatin nu'as. Ini kita suka nih nampaknya. Pada ketika ngantuk. Jangan zikir lagi. Kalau ngantuk bagaimana? Tidur. Iya betul juga ustaznya. Astagfirullah, jangan ngantuk lolok lagi kan. Jadi ketika ngantuk jangan berzikir lagi, ngantuk tidur lagi. Tapi jangan ngantuk terus. Asal ambilnya mau zikir ngantuk terus. Nah enak pula tidur kan. Itu syaitan itu dilawan lah ya. Mengantuk pada tempatnya lah. Ketika kita udah jam 10, jam 12, ada waktu istirahat, kita mau zikir juga. Tidak usah lagi. Tidur lagi. Zikir. Karena tidur juga zikir. Tidur juga zikir. Ini yang diajarkan Islam, tidak membunuh badan. Hak badan ini ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula makruh berzikir fit thariq. Fit thariq itu kita contohkan tadi di jalan. Wa fil hamam. Ini saya perhatikan betul nih. Saya cek lah sarahnya, penjelasannya. Tapi memang itu juga ditulis. Saya tengok di buku di PDF laptop saya sama juga. Dan tidak pula makruh di hamam. Hamamnya artinya kamar mandi. Jadi setelah saya ini maksudnya adalah kamar mandi yang tidak ada di situ WC-nya. Tempat wudhu kita kan jauh WC-nya Bapak Ibu ya. Maka boleh kita membaca bismillah di situ. Tapi kalau di situ tempat atau kloset bisa berzikir. Tapi kalau dipisah boleh. Ini maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang terpenting juga dalam berzikir kata Imam Nawawi adalah al-muradu min dzikri hudurul qalbi, hadirnya hati. Fayam bagi ayakuna huwa maksud zikir untuk fayahrusu ala tahsili wa yatadabbaru ma yadhkur, dan hendaknya ketika kita berzikir kita mentadabburi apa yang kita ucapkan dan kita memahami menghayati makna-maknanya. Maka
maka tak cocok. Astagfirullahalazim, tontonnya akademi. Wah, kalah saya untuk nyanyi kan. Waduh, sedih pula lagi. Astagfirullahalazim. Malah putus ternyata Armanda kok asloka ikatan cinta dengan. Kita betul. Ternyata apa ibu ada menarik, ini informasi penting ya. Saya walaupun tak nonton ada juga dapat bocoran ceritanya. Ternyata salah satu pemainnya orang Sawalunto, orang Sumedua ada kan. Tapi dia tukang ngangkat apa ya? Tukang ngangkat di bagian ambulan katanya. Sekali tayang pula nampaknya. Dalam hati saya enak juga lah saya kan. Dan disorot sama kamera di TV sendiri aja kan. Ini pun dah enak menurut orangnya. Walaupun sambilan, ini tak penting. Ini sebagai gurawan saya apa ibu yang muliakan. Artinya berzikir itu janganlah diikuti pekerjaan yang sia-sia. Jangan. Tapi kalau nonton ngaji kita berzikir tak apa-apa. Tengok film Ka'bah, ceramah pun tadi kita sampaikan lebih baik didengarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan hati. Membaca astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati. Kita betul-betul kita rasakan kita penuh dosa. Astagfirullah. Ampuni dosa kami ya hamba ya Allah. Ampunkan ya Allah. Jadi betul-betul masuklah ke dalam jiwa kita apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dipanjangkan lebih bagus. Seperti la ilaha illallah. Bahkan dalam hukum tajwid bisa jadi wajib. Karena la ilaha illallah ada orang bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La yang tak dipanjangkan ini merusak makna. Kalau disengajanya ini luar biasa ini. Kalau la ilaha, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la panjang tidak artinya. Tapi la ilah itu artinya sungguh. Jadi dari negatif menjadi positif dia. La kan tidak, jangan. Tapi la tak panjang dia menjadi ya jadinya. Sungguh yang la ilaha illallah hanya Allah yang wajib disembah menjadi la ilaha illallah hanya Allah lah zat yang wajib disembah menjadi sungguh Allah tidak wajib disembah atau boleh menyembah selain Allah. Nauzubillah. Maka la hati-hati dalam Al-Qur'an. Kalau mempanjang panjangkan. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur, yang kafir. Dibacanya wala yarda. Allah ridha dengan orang yang kafir. Luar biasa nih. Maka la ilaha illallah Bapak Ibu, la ilaha illallah wahdahu. La yang panjangkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dengan la ilaha illallah. Tak panjang. Ini banyak kalau kita dengar la zikir. La ilaha illallah. Bahkan kalimatnya dah jelas lagi kan? La ilaha illallah, la ilaha apa jadi pecah kan? Dalam ngecek memang fakta seperti itu kan. Maka mau ngaji itu kan harus pakai ilmu kan, beramal itu harus pakai ilmu, sesuaikan kedudukannya. Jangan sampai ke tarekat sebelum selesai syariat. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Syariat ini utama. Tarekat saya tak bantah. Orang yang bersuruh silakan bagus, tapi selesaikanlah syariat. Ini mau zikirnya sekian kali tapi wuduk tak selesai, sholat tak selesai, ini kan kacau jadinya. Itu makanya error jadinya. Ada human error kan? Human error namanya kan, ada jadi error jadinya. Bukan zikirnya yang salah, kita yang salah prosedur. Maka selesaikan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga hal penting, ketika seseorang dia punya hizib, punya kebiasaan berzikir pagi atau petang, kemudian dia tak bisa membaca zikirnya di waktu pagi. Seperti kita ahad subuh kan pengajian. Mungkin ada di antara bapak-bapak ibu yang baca zikir maksurat, baca surah Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, Al-Baqarah ya. Kajian subuh tak bisa kita berzikir. Tadi mendengar ceramah itu juga penting, yang berzikir pula. Mau kita mau dapat dua-duanya, jangan. Maka bagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi? Maka dia berzikir di waktu setelah selesai acara. Misalnya dia berzikirnya biasanya pagi. Pagi itu kita akan kajian subuh hari Ahad. Maka kapan dia berzikir? Sebelum zuhur boleh. Jam 9 dia berzikir lagi, membaca zikir pagi dan petang, membaca asbah itu dan seterusnya. Maka dia juga mendapatkan pahala yang sama. Ini diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hisbihi aw an syai' minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Siapa orang yang tertidur, lupa dia dengan hizibnya, tidak sempat menjaga hizibnya, ataupun kita malam biasanya membaca surat Al-Muluk kan, membaca surat Sejadah atau membaca surat Al-Ikhlas, lalu hari itu kita capek kali, atau waktu itu kita ada kegiatan kajian, pas pulang langsung tertidur. Maka dijelaskan, maka dia membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Atau yang tadi ketika dia lupa tak sempat baca waktu pagi, boleh dibacanya sebelum sholat zuhur. Maka dia dicatat pahalanya seperti membaca di waktu yang sama.
Maka ini luar biasa diberikan Allah ini penjelasan untuk kita. Maka jangan dipaksa-paksa semuanya. Nah, jangan sekaligus semuanya ya. Mendengarkan ceramah Pak Ibu ceramah dengan ceramah saja. Nanti zikirnya setelah itu baru kita berzikir. Pahalanya insyaallah sama. Malam tak dapat baca soal muluk, gantilah dengan siangnya. Pak Ibu orang tua saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Nawawi juga menjelaskan bagaimana ketika kita sedang berzikir ada hal-hal yang memutusnya. Contoh ketika kita baca astagfirullahaladzim, baca selawat, atau baca Quran. Baca Quran juga zikir. Banyak hal-hal yang disebut zikir sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Lalu ada orang memanggil kita, ini pemutusnya contoh. Astagfirullah, astagfirullah. Kita mau zikir satu sekali astagfirullah. Orang manggil, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya? Jawab salamnya atau tetap zikir? Jawab salam, putus zikir kita waktu itu kan? Ya tentu diputuskan. Ya, kita jawab salam dulu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu lanjutkan zikir kita kembali. Atau ketika kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hazim kata kawan. Alhamdulillah katanya. Lalu kita memuji orang bersin. Kita berhenti dulu dari berzikir kita. Setelah itu lanjut kembali untuk berzikir. Itu aturannya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wa kadzalika idza sami'al khatib, ketika dia mendengar khatib berkhutbah. Kita sedang baca selawat Bapak Ibu ya, mau selawat 100 kali misalnya hari Jumat. Kita belum sampai lagi 100, baru 10. Khutbah orang, dengarkan khutbah dulu. Selesai khutbah, selesai salat Jumat, baru lanjutkan. Ini penting. Wa kadza idza sami'al muadzin ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah summa 'ada ila dzikri. Begitu juga ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu kegiatannya, jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, dan seterusnya, hayya 'alas shalah, la haula, berhenti dulu. Ini orang kita dah banyaklah tahu tentang ini. Apalagi pejabat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan pembukaan ataupun peresmian jalan tol ya kan. Tak menyinggung Pak Jokowi ya Pak. Ya, memang sebelah tol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia dulu itu. Berhenti nak jadi dia belum tekan ya pencet tol dulu lagi itu kan. Sampai selesai azan itu dah paham. Cuman kasihannya dengar azan aja tak sholat berjamaah. Bahkan tak sholat dah sering. Cara resmi dengan azan berhenti orang tuh ya, berhenti. Tapi tak datang sholat jemaah. Kadang tak boleh dijawab dengan azan. Maka ini sudah sesuai ya. Ketika azan berhenti dulu kegiatan kita. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, walaupun baca Al-Quran. Setelah itu baru lanjut zikir kita. Misalnya kita zikir baru 10, lanjutkan setelah selesai azan tersebut. Maka kita wajib hukumnya dianjurkan sekali untuk menjawab salam. Imam Abu Hurairah menjelaskan dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair tentang 70 dosa besar. Orang yang mendengar azan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendatangi salat berjamaah. Apakah dia sedang acara atau apalah namanya, dia dengar azan, tak datang dia memenuhi panggilan azan tersebut. Lebih baik dia masukkan telinga, panas ke telinganya ini daripada dia tidak datang sholat berjamaah tersebut. Panaskan misalnya tembaga, timah panas, masukkan ke telinga sampai meleleh telinga, lebih bagus daripada orang yang mendengar azan tapi tidak datang sholat berjamaah. Naudzubillah. Jadi tidak hanya berhenti ketika mendengar azan, yang terpenting adalah bergegas untuk memenuhi panggilan azan itu sendiri. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian daripada adab-adab berzikir yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dan mau habis waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menulis dalam buku ini banyak hadis-hadis yang terkait dengan zikir-zikir, dan dia belum mengutip dari kitab-kitab hadis yang terkenal dari Sahih Bukhari, dari Muslim, Abi Daud dan Tirmizi dan Nasai. Dia tidak memasukkan hadis-hadis yang dhaif. Kalau ada hadis telah dijelaskan. Nah, di antara zikir-zikir yang mungkin ini kita bisa bawa pulang adalah membaca kalimatani khafitatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan dan berat pada timbangan dan disukai Allah, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah juga bahwa sesungguhnya di antara ucapan yang disukai Allah adalah inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyaklah ini. Ini kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga bahwa membaca 4 kalimat yang disukai Allah adalah merupakan
Ada 4 kalimat disukai Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin sampai di sini juga dulu pertemuan kita, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan juga tentang pembahasan zikir-zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada intinya janganlah ada waktu kita kosong dari berzikir kepada Allah. Sangat besar sekali keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullahaladzim. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.